Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim yarfa'u ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ma'ala ta'ala nabiyhi wa bin fitraini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat, mengikut serta nabi ila yaumil qiyamah. Kemarin kita sampai kepada walikuli wadihidihim tarikun min turuk yahtaru fayakunu dawasila. Jadi tiap-tiap orang itu, bagi tiap-tiap orang itu kayaknya ingin memilih salah satu daripada mereka itu mengambil suatu jalan dari berbagai jalan yang dipilihnya. Maksudnya jalan ini adalah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan yang dimaksud adalah jalan amaliyah seseorang. Jadi orang itu kada sama keinginan hati itu amaliyahnya. Lalu dia memilih, ada yang dihimatinya. Nah, itu kan. Jadi kalau jalan lurus daripada yang dipadukan Allah sama. Tapi ada jalan-jalan amaliyah yang disunahkan, nanti ada yang dikuatinya masing-masing. Dan apabila dia menguati itu, sampailah mereka itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian itu jasidin sampainya kepada Allah. Misalnya beliau berkatakan kuruj kajurusihil bainal anamil murabbian. Ada orang yang dibanyakan dalam kehidupannya itu adalah duduk mengajar dan mendidik. Duduk mengajar dan mendidik. Hari-hari mengisi pengajian dia ada itu. Bagi ustaz-ustaz yang keliling-keliling ini kan kasini, kasitu, kasini. Ada jemaah aja yang umpat bila kemana sini ke situ juga ada juga kan betul. Apa namanya jamaah berjalan nggak? Jamaah keliling. Jamaah keliling itu Pak curhat dari ustadznya itu berat jadi sih, karena harus membaca terus. Karena itu bro sampaikan ke sini ke situ terus kan. Sama aja kan dipindahkan, karena itu aja. Jadi mesti setiap masjid itu ada yang ditambah ya. Artinya selalu membaca, update, jangan itu aja terulang-ulang. Itu ada juga. Ustaz-ustaz kita yang berkelibar di Banjarmasin di mana-mana tuh, ya memang itu jalannya sudah. Akhirnya mereka juga sampai kepada Allah, mendidik orang, meluruskan jalan orang, meluruskan amalan-amalan orang, ya kan, menjelaskan yang benar, yang salah. Ini kan, ini ada orang yang di situ kebanyakannya. Ada juga kata beliau, waqaf suratul awra'i, orang yang suka membanyak wirid-wirid, amaliyah. Apakah dia bertasbih banyak, berzikir banyak, bersalawat ya, istighfar itu ada ya. Nah, sukanya. Dan macam-macam tuh ada yang suka beristighfar, ada yang ketujuh tasbih, ada yang ketujuh salawat ya. Nanti mereka akan sampai merasakan hasil hal keadaan hati mereka itu tenang, jiwa mereka damai, kehidupannya tenang, masalahnya terselesaikan. Kemudian kaum ada juga orang yang suka, ya kan, memperbanyak
puasa. Makin tua makin rajin puasa. Ada yang gagah-gagah nih katanya puasa. Ya kan? Uratnya masih kencang nih udah puasa. Sudah tua rajin puasa, alhamdulillah. Ada yang puasa Senin Kamis, ya kan? Ada puasa pertengahan bulan putih, ada yang puasa Nabi Daud, ya kan? Ada itu. Darahnya sukanya ujung sadarah amal terus. Karena rutin, maka Allah berikan dia sesuatu yang luar biasa yang dia dapatkan. Yaitu orang karamah itu dia merasa ada hasil daripada amalnya itu. Kemudian ada yang juga beras-shalah. Ada orang yang suka sembahyang habis maghrib, ada sembahyang biasanya nih, sembahyang taubat, ya kan, sembahyang mutlak, ya kan, macam. Kemudian sembahyang qadaan juga, karena bahari di masa muda nih bukan belang kambingan lagi, belang hadangan sembahyang. Maka di masa tua-tuanya itu membayar. Ada tak lagi kehitungan, pokoknya imbah maghrib bayar, ada seperti itu ya. Kemudian hari Jumat sungsung datang, ya kan, ada juga membayar sholatnya. Tambah sholat yang lain, tahajud, ya kan. Ada yang sepertiga malam, ya kan, belantak sampai subuh. Ada juga yang kepepet, ya kan, sudah tahrim hanya kawal tahajud. Ada juga yang suka apa bangun sob belinya goreng baksa kata bangun lagi berarti jam 1 ya enakin ya, jam 2 jam 3 goreng belum baksa jam 2 saat aja lagi ya goreng baksa, nah itu lantak loh sampai subuh. Ada yang suka memperbanyak sholat duha, ya kan, macam-macam. Orang tadi ujar musannif ini juga akan sampai kepada Allah, akan sampai kepada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang beramal biasa saja, tapi banyak berkhidmat, ya kan, kahidmatil linnas, mereka bertuju mengenai manusia, membantu orang. Pokoknya apa di kampung tuh ininya tepayanya mengawah kah, menugih kayu kah, mengupak nyur ke pengantinan, enggak nih orang. Pokoknya di kampung tuh ada orang garing inya mailangi. Rumah sakit tuh pokoknya bila ada garing bapak aja. Ini motor ada kena kuantar kemana kah? Ada orang kata itu Pak. Akhirnya mereka juga sampai. Mbak Amal kuliah sembahyang tuh yang pardo-pardo aja. Mbak Salam melacong, tapi ada yang di khidmatnya. Yang maka orang tadi jasidin juga akan sampai kepada Allah. Maksudnya adalah amal ini prasmanan selama ada sandarannya. Jadi kita tidak boleh mencela orang, mencela amal orang kalau ada sandar dan dalilnya. Ya kan? Jangan-jangan ampun kita nang siwah. Mudahkan orang kada masuk surga. Seorang mau sudah sampai kah? Ketujuh mengenai orang. Apa tujuh? Makanya naik ya kan? Naik ya kan? Hatta bocor apa? Ketujuh. Kalau anak upah ada bawa upahan. Banyak tuh orang tahu itu. Kita lihat orang-orang seperti itu maka jiwanya akan tenang. Walhamlil hatab litasadduqin bumuhasil mutawasila. Ada juga orang baca rajin, bersedekah rajin juga. Bagus juga. Ada ketujuh bersedekah, berinfak, ya kan. Kalau di masjid cilingan Jumat tuh, abang terus diisi. Tapi di sana masjid itu paling 2-3 buting nang abang, sisanya nang hijau calai lawan biru, biru muda. Gambar Pangeran Antasari. Ada orang ketujuh berinfak. Tiap subuh
Jumat misalnya kan, jam berapa tuh, urun lihat, urun penjalan ada orang mau 2 kantongan plastik bawa nasi, nang apa ngaran itu sukarelawan lalu lintas, nah sebungkus orang, lihat lawan isnya pulang, nah isnya bawa cangkir bawa nonton, di mana orang pinggir jalan ada, kan tapi sugih ada, tapi saya coba hasil mereka kan diimpakan. Ada yang ketujuh mau panik kucing kemana-mana ke subuh, itu ada coba di mata kucing pinandu udah kucing, bilangnya beroncong bilangnya singgah, mana-mana ada. Nah itu ada orang berusaha biasa saja, kada sugih, tapi kadang hasilnya juga disedekahkan. Aku cukup aja sih Den, jadi sedekahkan. Maksudnya itu bukan di sini mencari kayu, tapi kalau kiasnya itu setiap orang berusaha yang sebagian usahanya itu diimpakkan, disedekahkan, maka orang tadi juga akan sampai kepada Allah Subhanahu. Kapan sampainya kepada Allah? Ketika dia istiqomah. Jadi kalau orang itu istiqomah, pakai kipas angin nih, kayak kipas angin, istiqomahnya berputar kayak itu, maka akan terasa anginnya itu pada orang lain. Cuma kalau angin kipas angin berputar-putar, bolak-balik, ya kan, walaupun hanya tidak akan terasa. Jadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang amilin itu akan terasa, hidup mereka terasa bagi orang lain. Bukan hanya pandir aja, tapi amalnya juga terasa. Ya mas, kadang Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana itu bisa istiqomah? Itu mudah dilakukan, ya kan? Maka ujar Sidin, hendaklah inya itu ya kan mengamalkan wasiat yang 9 ini. Ya, kemarin sampai nomor 3 kalau saya. Supaya amal kita ini kada sandat. Kita ini kan ada anginan mbak amal, karena rajin banget, karena parah ya, dia orang yang itu, karena kayak malaikat, ya kan, tapi hilang pulang. Lalu kayak apa supaya mulus Jasidin? Yang pertama kita memperbanyak taubat dan istighfar. Sebab berat kita beramal ini karena dosa-dosa kita. Ya. Nabi aja di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu saya bertaubat atau bilallah wastaghfir, dan bertaubat istighfar kepada Allah itu lebih 70 kali sehari. Dan berat lain 100 kali sehari. Ya kan itu. Nah kita ini banyak dosanya. Berapa kali kah? Nah, itu kan sambil tertawa istighfarnya, minta ampun maha hulut. Nah, jadi kalau kita ini ujar guru kami Bahari belajar istighfarnya tuh di istighfar juga. Istighfar kita nih di istighfar juga. Karena belum sungguh-sungguh. Taubat. Jadi taubat ini ada syarat-syaratnya ya kan. Pertama menyesal. Kita ini kadang-kadang menyesal malah dikisahkan. Ya mau bahari ini asam si anu tuh orang lagi bahari kan. Hayam si anu tuh berapa kali kucuntan ya. Nah, itu kadang-kadang itu bukan menyesal, himung. Nah, itu Allah benci dengan orang itu. Bagas bini sana tuh bagas seorang bahari aja. Dikisahkan tuh aku bawa tuh bahari itu aja. Itu tidak menyesal. Kalau orang menyesal itu minimal tidak diceritakan dengan orang dosa-dosa kita. Dan kita ini banyak, udah hitungan lagi. Jadi syarat yang kedua kita taubat itu adalah berhenti daripada mengerjakannya. Namun tahu astagfirullahaladzim, lalu bikinnya jangan astagfirullah. Itu belum lagi tundukkan pandangan, ya kan?
Jadi berhenti mengerjakannya. Ini ada juga amal dosanya halus-halus dia, tapi rutin. Rutin, misalnya nonton YouTube. Orang ada tahu seorangnya rutin malam menungguling ya, jadi dilihat ngintip di haji jadi dilihat. Film apakah dilihatnya? Berhenti. Mengalih berhenti itu menguyak orang, mengalih berhentinya itu. Baik berhenti menguyaknya atau berhenti melakukannya. Soalnya siapa bulik berdahulu itu dikuyaknya belum. Sampai ya Allah sampai dia. Ya hanya bulik. Ya, ya kan. Ada gara-gara sangkul nyambati orang. Pada saat si anu tikam orang aja disambati di mana-mana. Seorang paling apa juga nyambati orang tapi kadang merasa hanya di situ orang aja si anu aja sambatinya si anu juga sampai. Ada banu orang aja terus dipuyaknya tuh gitu. Padahal seorang enggak apa nih. Dan merasa nah itulah. Ada dikisahkannya. Kemudian taubatnya yang ketiga adalah mencita-cita tidak akan mengulangi lagi. Ada niat, kada mengulangi lagi. Itu 3 taubat kalau kita berkenan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan hak manusia ada tambahan lagi, minta ridho, minta diikhlaskan atau kita mengganti apa yang kita ambil. Bahari jadi kekanakan rancak kali orang sampai tuhai makan pentol 12 kepada 10. Masih sering diulang-ulang tuh makan pentol jangan berdiri ya. Ya tuh kalau jadi kebutuhan tukang pentol sediakanlah kursi 2-3 buting sebelum makan duduk. Ini ada disediakan makan nih, makan berdiri bertahan. Dijuali is pulang, minum tangan kiri pulang, dan berdiri tangan kiri pulang, lengkap udah. Tukang pintunya sembahyang Jumat pulang. Maka pas nyamanannya tuh Pak, waktu mau khutbah orang ajan lu kira-kira nyamanannya tuh cocok. Beberapa tempat mau khutbah orang sampaikan dengan panitia supaya ada supaya kita lepas beban kita kan, karena kita kan nagar juga. Beberapa menit Pak, kalau bisa Pak diumumkan bahwa yang berjualan itu kalau sudah ajan akan berhenti berjualan, atau silahkan berjualan minggu kayaknya jangan lagi. Itu kan, dan itu hak pengurus masjid tuh menyampaikan. Jadi kalau hendak berjualan silakan sampai azan, paling lambat ketika khatib sedang berkhutbah. Kalau masih berjualan minggu kayaknya ada boleh lagi datang, kami coret, kami tandai biar, iya kan? Kayaknya imbah salam masih akan berjuang pulang. Jadi kita tidak menghalangi rezeki pian, tapi adalah mengatur jadwal ibadah. Itu. Maka kadang-kadang kayak itu tuh, waktu sembahyang tuh rame jualan. Rumah makan nggak ada juga, harus sembahyang tuh rame. Kenapa? Tuh ada jinnya, orang paham juga. Mau sudah kan sembahyang tapi rame, termasuk pasar tunggingnya juga. Pasar tungging yang sejemput-jemput tuh, waktu ajan isya tuh kadang-kadang lalu kan ngalih. Jadi kalau hak manusia, kita ambil ampun orang, kita menzalimi orang, kita minta maaf, minta ridho atau mengganti. Nah kalau dengan demikian maka hati kita bersih. Hati kita bersih maka kita akan mudah untuk berjumpa dengan yang maha bersih, maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, qanaah, reda dengan apa yang telah diberikan Allah, atau reda apa yang ada, tapi bukan berarti pasif ya.
Artinya berapa yang mendapat rezeki itu maka dia reda udah. Jadi orang kena ini kada suah nyalakan orang. Apabila berkan rezeki ini gara-gara kamu nih, gara payu nih. Nah, ya. Habis kada berrezeki, macam-macam dari itu. Kalau rezeki kita, Pak, kata lain. Kalau rezeki orang, walaupun diampun seorang, tetap tak orang. Ulun bukti akan di kampung Ulun. Kampung Ulun terkenal di hulu sungai itu, Kampung Waluh, Pak. Kampung Waluh. Jadi kalau sudah benih tuma urai di Pahomaan ya, itu di bawahnya sudah waluh sudah tumbuh gitu, Pak. Jadi sambil benih itu betian itu sudah bertanam waluh. Kalau sudah ngatam itu sudah mulai melancar waluh. Jadi kedelawas imbah ngatam tuh ramai waluh tuh di kampung. Cuma rezekinya ada. Jadi waluh nang baik-baik tuh jual ke muntai, ke barabai, ke parengen. Waluh nang pikun seorang mau makan. Nah, nang sudah nang bangkeng nang kada mau begana lagi nang kuning kalau dikatek lapas dari bengkolnya itu seorang mau makan. Nang lomok-lomok nang mungkal-mungkal itu dijual. Hari-hari mat waluh memetik kembangnya, memetik pucuknya, tapi kada mau makan. Dijual. Itu sekarang rezekinya. Tatel mau ulun tuh, lancak ketujuh mau unjun bae. Tapi kada bisa makan iwak. Kan ada rezekinya tadi. Kan di atas udah ulun bae. Pupuyo tuh memang seperapat imber tuh pada antar, setengah. Nang bini kulir sama roti juga. Taruh udah ulun. Jadi ulun perlu mau unjun. Rezekinya tadi. Imbah tuh imbah dimasaknya hanya atar pulang ke sebelah juga. Jadi anaknya mau makan non bininya. Inya udah makan tukang cariakan aja. Hobi mau unjun. Ya, tadi masalah. Jadi itu orang qanaah itu karena artinya kalau datang waktu, datang apa saja, dia akan mudah untuk taat kepada Allah. Yang ketiga adalah zuhud. Zuhud, lain juhud. Juhud mengambil ampun orang. Itu adalah ini berpaling hati daripada dunia. Berarti zuhud itu bukan harus miskin, Pak. Berpaling hati dari dunia. Artinya walaupun dunia banyak tetap hanya taat kepada Allah Ta'ala. Dunia sedikit apalagi. Zuhud. Dalam kitab Muslim itu namanya zuhud itu kitab zuhud. Dunia sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Maknanya apa? Ada aturan-aturan di dunia ini yang harus kita taati. Orang kafir bebas aja, apa kayaknya? Ya. Kalau dunia ada rambu-rambu, ini kada boleh, ini kada boleh, ini kada boleh, ini harus dikerjakan, ini harus dikerjakan, kan itu tadi. Nah, itu. Zuhud. Maka orang zuhud nanti dia kalau sampai waktu beribadah, ya kan? Kalau sampai bulan puasa, jangan tak balik. Nah, yang keempat untuk memudahkan kita taat kepada Allah, ta'allumul ilmi syar'i. Apa itu? Artinya mempelajari ilmu yang disyariatkan. Artinya sering duduk di majelis ilmu, di majelis taklim, belajaran seperti itu. Maka itu mudah, Pak. Sebab setiap ada majelis ilmu itu, malaikat akan datang. Jadi kalau ada majelis ilmu baik di rumah Allah atau di tempat yang lain, maka malaikat berkerumun. Allah turunkan sakinah dan rahmat, ya kan? Itu nama-namanya dibanggakan di majelis malaikat. Makanya kalau dalam majelis ilmu nih, Pak, orang kita nih tercuci otak. Di mana tercucinya? Keadaan kita pikir hendak bermaksiat. Nah, itu kan di sini. Karena menimbah terpikirnya pulang. Waktu dalam majelis ini karena suasana malaikat. Ini malaikat ini berkerumun sampai langitnya Allah Subhanahu wa taala.
Maka karena banyaknya malaikat ini tersuasana kita, tersuasana dengan sifat malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makanya guru kami itu bahari bercerita, satu hari jangan duduk di majelis, biar separuh 4 atau 5 menit kan duduk. Karena ajaran Nabi, orang membuat majelis ini dosa-dosa diampuni. Ada sahabat bertakun, Rasulullah yang tadi yang datang mencari kawannya aja, sambil kita lihat duduknya, nah jadi sekalipun dia juga diampuni dosanya. Tak guring kan nggak ada apa jawab. Bagus lagi bila rumah kena kau guring, duduk cari majelis mana? Rakas guring mah. Ulun tuh guringan juga. Ulun bila pernah ngalih guring tuh siap subuh tuh udah dah. Duduk di muka. Kadang-kadang ada lawas mahanikan cipta. Lintok kita. Nyaman banget guring. Di rumah gulang-galik ke rumah guring, bawa ke masjid, bawa ke musala, bawa ke majelis. Ada lawas biar. Guringan. Menuntut ilmu tadi. Nah, majelis-majelis itu ada yang konvensional dan konvensional ya. Ada maudhu'i ya kan. Ada birriwayah ngarannya. Jadi guru-guru itu berbeda-beda. Ya, mungkin di tempat kita ini adalah maudhu'i ya. Maudhu'i itu masing-masing guru membawa topik masing-masing. Ada yang bercabut kitab, ada bercabut tema per tema. Kalau ulun ini biasanya bertarusan di kitabnya, supaya kadang alih mengatakan ini kadang-kadang juga, kadang-kadang terbulik-bulik juga sampai mana bulan tadi. Kemudian guru itu ada hasil mutalahnya sendiri, dia mendalam mempelajari itu kemudian disampaikan. Tapi ada yang diriwayah. Apa itu? Ilmunya itu berjenjang, kitab ini kepada gurunya. Itu biasanya. Saya kalau kitab yang Allah sampaikan ini berasal daripada Kiai Rusdi Halim, dan ini ditulis oleh abah beliau. Jadi kalau kami dulu namanya belajar seperti ini dengan namanya daurah. Daurah itu belajar baca kitab berputar, biasanya tidak banyak yang belajar daurah itu maksimal 20. Nah, jadi ini sampai tamat ijazahkan, ijazahkan aku guru dari guru sampai rasul, sampai nulis kitab itu sendiri. Biasanya. Kalau di rumah ulun tuh malam Selasa, Pak. Malam Selasa tuh alhamdulillah sudah 21 kitab selesai dalam 3 tahun. Setelah ulun S3 kan, sebelumnya kami daurah kitab Bukhari di rumah tuh 4 jilid itu hampir selesai. Karena ulun berangkat melanjutkan program S3 itu tidak selesai Bukhari. Biasanya kalau selesai itu diijazahkan, artinya ini sanadnya. Ulun dari gurunya sampai Imam Bukhari. Imam Bukhari guru-gurunya sampai Rasulullah. Kan itu namanya biriwayah. Jadi bukan menafsirkan, mentaukan sendiri, tapi mempelajari gitu kan. Sama dengan kitab-kitab itu. Kemudian ini tadi ta'allum ilmi syar'i. Yang kelima adalah al-muhafazatu ala sunnah. Jadi kalau kita ini memperbanyak sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita ini, Allah mudahkan kita untuk taat. Allah mudahkan dari makan, tidur, yang sehari-hari. Nah, kemudian berjalan, ya kan, ketemu istri, ketemu anak. Bagaimana sunnah-sunnah Nabi? Kalau tidak diamalkan, maka yang besar-besar ini insya Allah akan mudah diamalkan. Baik, ini yang dapat dulu sampaikan. Ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umpamanya ada 2 orang yang berkawan, kemudian perjalanan pasar sampai berhutang dengan satu rakaat, jadi
dalam mereka itu dapat musibah dan keduanya meninggal. Bagaimana hutang itu, status hutangnya itu kalau tidak ada yang tahu. Untuk hutang waktu diumumkan waktu soal jenazah kalau tidak tahu juga. Ya. Nah ini dia statusnya itu. Pertama, kalau bagi yang mau hutangi boleh dia mencari. Boleh dia mencari siapa yang mau hutangi dan diberitahukan kepada keluarga. Kalau kenal, Keduanya meninggal. nang bawa hutang lalu mau hutangi kah? Meninggal keduanya. Nah, Si waktu mau berjalan pak kecelakaan keduanya. oh iya. Statusnya itu kayak apa kan ada tahunya kan saksinya kedua. Itu nanti di akhirat bakuran tuh nanti. Kan status hutang tetap berlaku. Sekalipun dia mati syahid, ya kan? Itu apalagi kecelakaan cuma mati syahid juga. Secara manusia kalau hutang tidak lunas masih dihitungkan. Iya. Memang ada seperti itu, Pak? Ada. Dan kalau dia niat membayar, itu selalu dalam rahmat Allah. Jadi di dalam kitab Muntahab Hadis itu, kalau orang berhutang niat membayarnya, maka dia akan dimudahkan membayarnya dan senantiasa di dalam rahmat Allah. Dan orang yang mau hutangi, ya kan, kalau dia melonggarkan hutangnya sampai jatuh tempo kemudian dilonggarkan, maka selama itu dia dianggap bersedekah sejumlah hutang itu tadi juga. Nah, kalau nya mati berdua-dua dalam keadaan saling ridho, itu kan aman loh. Sekarang ini memang cepat mati, Pak, kecelakaan sebagainya ini memang luar biasa nih. Anak kami itu kadang hakon bersingkir di lubak aja, hakon berenjahnya mati nomor merenjah. Ini lubak, Pak, kadang hakon maliung, merasa bujur. Biar hakon bujur tapi mati, hakon salah tapi hidup. Ini mau ambil jalan aja. Rancah aja, alun dipelihara bertemuan. Orang berurut patah betis-betis, jari-jarinya dipatah semuaan, Pak. Jalan kenapa kamu kada bersingkir? Ya mau ambil jalan ulun ya. Jakanya bersingkir aman berdua. Dah kuno singkir. Ada kawan ulun ada juga tuh, Ustaz jawab ya. Kalau dibujur jalannya dah seharusnya. Ada ulunnya. Beliau ada bapak, yang penting selamat. Ya itu aja kata. Ada inya nih aku kok kaejar. Bila inya jalan ku bujur, ku taruh sakannya terserah inya aja lagi jalan. Tuh. Ada ulun yang bujur mengambil jalan sana, ayo ha, senjata cabur aja. Ya kan, selamat berdua. Tadi. Bagusnya kalau nyawa mbah berhutang tuh bagus dicatat, Pak. Ada catatan hutang. Kita berhutang dicatat. Kalau ulun hutangi, ulun kada mencatat. Tadi ada juru berhutang. Nelpon bisa berhutang berapa? Menesak 1,5 juta. Ulun ada duit mau hutangi 500 ya. Betul, Pak. 500. Kirim nomor rekening. Rekening kah cash kah? Transfer aja, Sir. Kita kirim. Nah, cuma tengok jangan banyak-banyak. Kalau banyak mutang sakit hati. Jadi kalau saya tuh milihinnya kadang bayari, terserahnya aja, ya kan. Dan ulun banyak juga. Kalau dikumpul-kumpulkan bisa nukar sepeda motor tuh. Nambah pada 2 bulan sampai ini udah lunas. Artinya pada 15 tahun dah. Tapi kita hutangi aja. Ada berhutang, anak jujuran, ya kan. Soalnya anaknya bisa buka dah, anak sekolah anaknya benar. Belum lunas. Tapi kita kada mengungkapkan, biar ya. Kalau kada pernah jara lah mau tangi, insya Allah Allah bayar ganti yang lain. Itu aja. Tapi jangan terlalu banyak, Pak. Bila yang terlalu banyak kita pulang sakit hati. Sudah 3 kali ganti sepeda motor, hutang kan dibayar. Ada tuh. Nah itu tadi. Ya kalau mau hutangi orang ya kira-kira dihitungnya mampu bayar kada. Kalau kira-kira kada mampu bayar kita sesuai aja kita. Nah, artinya kalau kita 500, 400, 200 ya. Sebab orang tuh namanya mengatakan nama hutangi kadang-kadang. Mampu hutang mari ingat. Dan kita kalau berhutang itu juga sesuai kemampuan kita. Jangan sampai kita terjebak hutang lalu berhemat bercari. Lalu ini ada orang pemuda, hutang, cuma ada banyak tadi.
sejuta, 1.500.000, 4 juta lah paling banyak mau hutang. Tapi itu nggak dibayari, dan mau hutang ini jangan bawa padahal loan bini. Makanya bini pulang mah kalau sedikit-sedikit itu sering berdahkan loan bini. Kecuali hutang ke rumah. Karena bini kita utang terus, udah bayarnya aja. Kita di was-wasnya di telinga kita belum panas, ulangnya kada bayar, bini kita nagih kan gitu. Karena bini itu lebih kuat ingatan. Baik, ada lagi silakan. Silakan, Pak. Tadi jalan menuju obat kemana Pak? Betul. Bagaimana dengan tasawuf? Oke. Tasawuf itu istilah nama. Jadi tasawuf itu ada 3, Pak. Jadi ada tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki itu nama kodifikasinya aja. Itu yang diajarkan di masjid-masjid. Muhammadiyah juga namanya akhlak, belajar akhlak. Cuma kodifikasi tasawuf ngarannya. Jadi kalau dalam Riyadhus Shalihin, dalam kitab akhir dari Bulughul Maram itu namanya tasawuf akhlaki, sabar, syukur, ya kan? Tentang kehidupan. Itu namanya aja, tapi itu yang betul. Itu namanya tasawuf akhlaki. Yang kedua ada namanya tasawuf amali. Apa itu? Itu namanya maqamat dan ahwal. Jadi orang tuh ada jenjang pelatihan beramal. Nah ini nanti banyak ada yang bujur dan ada yang sangat salah gitu kan. Nah, itu nanti susah dijelaskan, panjang kan Pak. Nah, itu ada tasawuf amali. Jadi tasawuf amali itu ada 2 tandanya. Yang pertama ada istilah syariat, tarekat, hakikat, marifat. Kalau orang berpandang itu berarti itu belajar tasawuf amali ngarannya. Kalau ada orang baca makamat, belum sampai makamnya jar. Wah itu juga tasawuf amali itu. Nah itu kan jenjang. Makamat itu stasiun. Ada jenjang orang beramal tuh. Mana tingginya antara sabar dengan syukur. Nah, ini ada berjenjang itu. Misalnya orang tadi pertama taubat ya. Orang tuh kalau belum taubat maka masih susah untuk lama ini. Jadi ada seperti itu. Nah, walaupun ada juga jalan yang lain. Jadi itu cara membentuk ibarat itu pelajaran orang untuk melatih beramal. Dan ini ada yang betul dan ada juga yang salah. Sampai misalnya orang berhalwat 40 hari dalam kamar aja, ya kan? Nah itu kan kalau ke masjid lagi tuh, kalau ke masjid lagi. Nah kalau ulun tidak sependapat dengan itu, latihan-latihan seperti itu. Nah itu yang namanya itu banyak Pak, terlepas tebak dalam kisah Syekh Kusarada. Kemudian, nah yang sering melincing itu namanya tasawuf falsafi. Jadi lain-lain tuh Pak, guru-gurunya lain-lain. Nah tasawuf falsafi ini dia berbicara tentang pengalaman spiritual dirinya, gitu loh. Misalnya fana, baqa, kemudian ittihad. Ittihad itu bersatu dengan Tuhan. Kemudian hulul. Hulul itu Tuhan masuk dalam awal kita. Nah, kalau bahasa ilmu jin itu kesurupan Tuhan. Nabi ada kesurupan itu kan ada tuh. Nah, itu ada ya kalau bahasa guru saya itu ada mendapat kesurupan Tuhan. Itu hulul namanya. Itu seperti istijenar, ya kan, wujudiyah. Kemudian ada lagi yang ajar seperti itu. Nah, dan itu yang paling banyak di masyarakat, sangat banyak tuh. Kalau kita wani pepandir Pak, sampai subuh isuk ada. Orangnya harus sembahyang. Terus ada lagi istilah namanya wahdatul wujud. Ini tergantung orang memang. Ada namanya wahdatus syuhud. Nah, ada israqiyah. Ini kalau menjelaskan panjang banget satu mata kuliah. Israqiyah itu pancaran. Ada lagi insan kamil. Ada Nur Muhammad. Nah, itu tuh pelajaran-pelajaran tasawuf falsafi, Pak. Jadi tidak bisa tasawuf itu digeneralkan sesat, tidak. Tasawuf itu tergantung nih kode-kodenya apa. Sangat banyak, Pak.
Dan kitab tasawuf tuh tebal-tebal. Di rumah ulun tuh ada namanya kitab Al-Futuhatul Makkiyah, yaitu Ibnu Arabi itu Pak, kitabnya sini tebalnya 8 jilid. Untuk membaca setahunan nggak tuntung. Kalau Ihya Ulumuddin Al-Ghazali kan 5 jilid, nah itu masih tipis. Terus ada Itab itu 20 jilid Pak. Ihya Ulumuddin itu panjang kan, tebal udah. Itu sarah daripada itu lagi. Ada. Saya ada ke nanti kalau Bapak silahkan datang ke rumah saya tuh, tasawuf itu ada satu lemari Pak. Satu lemari mesan, bukan lemari mesan. Itu ada tiga kemudian 5 tingkat. Jadi kalau baca Pak 2 kali mati insya Allah ada tuntung. Mati baca aja tuh, baca hidup lagi udah tuntung. Nah maka di situ kita kurifikasinya. Ini yang sesat, ini kadang. Misalnya yang sedang berkembang di Kalimantan Selatan, mau mengatakan Nur Muhammad itu karim, dan Nur Muhammad ini Tuhan, Allah dengan Nur Muhammad itu satu kesatuan. Mana Tuhan bersatu dengan makhluk? Nah, dan itu banyak diajarkan Pak di kota nih. Nah, kebetulan kita tahu tuh karena kita ketua bidang fatwa MUI Kota Banjarmasin ulun Pak. Jadi yang mendatangani tanda tangan ini sesat ini ulun tuh. Jadi aku timpa surang pelajaran itu ulun ditimpa surang dan sering diancam juga. Nah itu kadang-kadang. Nah itu tasawuf itu yang menyelineh. Kemudian ada amalia-amalia tertentu yang harus dibaca itu akhirnya beramal. Ada orang gila kan kadang beramal tuh. Ada orang berzikir sampai gila itu kan, kampung-kampung tuh. Berarti tujuannya bukan Allah. Ada sesuatu yang dibalik tujuan itu. Dan ulun pernah beberapa kali menangani Pak. Di Balangan ada, kemudian di Tabalong ada juga. Imbah rajin beramal tuh masuk jinnya Pak. Lalu orang nak ditamparnya terus. Termasuk membakar rumah orang tua angkatnya. Ulun takut nih kenapa Sidin hendak menanam bayi ulun ya bepandir di pengantin. Padahal ini kan ada di situ Pak. Model jinnya tuh mendahkan model kasab tuh. Padahal jin mendahkan tuh. Seperti itu. Jadi kalau amal yang bukan tujuan Tuhan nih gawat nih. Nah itu. Dan itu orang banyak wah itu tasawuf tuh. Nah itu. Jadi rumit, tasawufnya rumit. Karena ujung-ujungnya nanti bisa mau jadi Tuhan. Itu tuh. Itu namanya tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi. Jadi kalau tasawuf akhlaki itu ya akhlak kita di Muhammadiyah ini kan namanya pelajaran akhlak ya. Itu tasawuf akhlaki ngertinya. Tasawuf itu sufi ya. Sufi itu artinya kesucian jiwa. Untuk mencapai suci jiwa ini ada lewat akhlak, lewat amalan. Nah, yang falsafi itu lewat berpikir. Makanya falsafi, pilu sopos, ya kan? Berpikir. Masa hendak sampai jadi Tuhan berpikir aja. Itu jadinya nah itu. Berpikir kayak apa aja Tuhan. Mau ulah batu konal benar sampai Tuhan kada mengangkat. Ada itu pelajaran gitu. Jadi mulai mahasiswa tampar dosennya tuh. Merubah pikir nang siwah. Makanya ada Al-Ghazali mengatakan kitabnya ada Tahafutul Falasifah. Kesesatan orang-orang berfilsafat. Nah, dia tidak semua filsafat itu sesat, tapi ada batasannya. Al-Ghazali kalau ini sesat, nih sesat, nih sesat, berpikir kayak itu. Ada seperti itu. Kalau dibalas orang yang profilsafat itu Ibnurus ngarannya tahafutul falasifah dibalas dengan tahafutul. Nah, kamu itu Pak. Itu model kayak orang bakal lahir di hadapan kita nih. Membaca itu kada kau kuring itu. Kenapa ini? Nah itu ada. Nah itu tadi tasawuf yang kelihatan di masyarakat itu yang banyak. Akhirnya kada sampai yang lagi karena makamnya sudah tinggi. Tuh kalau ulun jelaskan ke dalamnya tuh Pak, banyak Pak. Ulun sudah bikin grafiknya itu ada Pak. Tapi belum ulun ungkapkan sudah ulun tulis tuh.
misalnya nih, adalah orang tuh kalau sudah macam makrifat tuh, belajar ma'rifat itu la salata tasama'il ardi man salata tasama'il al-ard la yasihu. Orang yang sembahyang di atas bumi, di bawah langit kada sah. Ya, apa tuh? Karena orang syariat nang kayak kita dianggap sembahyang kamu nyembah kemana? Menghadap Ka'bah. Bahasa mereka tuh udah melecehkan kita tuh. Tampar ini. Berarti masih syariat kalau kita menghadap Ka'bah. Kalau orang makam tarekat itu Pak, kiblatnya Baitul Ma'mur. Langit kejar tuh kalau kau jauh kayak apa sembahyang bertengah. Ya, langit situ ada kau jawab. Jadi kan di mana? Betul Pak. Kiblatnya orang tarekat tuh Baitul Ma'mur di langit. Nah, ulun tahu nih di mana langitnya benda. Nah, enggak kau jawab sih din. Lu suruh juga naik. Nah, kalau kiblatnya orang hakikat itu aras. Nah, ini sudah makin kada sembahyang. Nah, kiblatnya orang makrifat firman Allah di dalam kitab itu. Fawallu wujuhakum fasama wajhullah. Kemana aja menghadap, ya kan? Di situ ada wajah Allah. Jadi inya sembahyang kada lagi menghadap yang menghadap Allah langsung. Ya apa tuh biang? Nak beti lantang, nak beti harap kok. Allah ada di mana-mana. Nah, tuh. Ujungannya sekali lagi seumur hidup sembahyang. Nah, itu ada tuh. Kira-kira demikian ya biasanya. Cukup salah subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.